Nah, ilustrasi cara kerjanya seperti ini. Anggap ini sebagai lift, ya. Untuk mengetahui lantainya lantai 1 dan lantai 2, ini anggap ini lantai 1, ini lantai 2, ini kotak liftnya, box liftnya. Nah, ketika lift ini naik dari lantai 1 ke lantai 2, apa yang menanda dia udah sampai ke lantai 2? Penandanya adalah ketika si lift ini, bagian daripada lift ini udah menyenggol limit switch nanti. Jadi kalau limit switch disenggol, maka terjadilah proses switching, maka terputuslah kontak yang ada di dalam limit switch ini. Begitu juga nanti ketika turun, apa yang mendeteksi bahwasanya box atau kotak lift ini sudah berada di bawah? Ya limit switch lagi. Ketika nanti bagian daripada lift ini menyentuh tuas limit switch, maka akan terputus hubungan listriknya sehingga lift itu jadi berhenti. Kita coba ilustrasinya, ini dari bawah, liftnya naik ke atas, menyenggol ini, menyenggol limit switch, listriknya terputus, baru lift ini jadi mati atau boxnya itu berhenti. Bagaimana dengan kalau ke bawah? Sama. Berarti ketika tombolnya diaktifkan atau liftnya berjalan, dia berhentinya itu ketika dia menyenggol limit switch ini. Mungkin pada ini tidak begitu nampak menyenggolnya, pada prinsipnya fungsinya seperti itu. Jadi bagian si lift ini menyenggol ke limit switch. Proses apa yang terjadi? Kembali lagi proses switching seperti biasa. Menghubung dan memutus. Kemudian bisa kita contohkan ilustrasi yang kedua. Ini sebuah pagar misalkan. Pagar otomatis. Dari mana taunya pagar itu sudah tertutup kemudian terbuka? Ya dari adanya limit switch sebagai sensor atau pendeteksi daripada posisi atau kedudukan pagar ini. Pagar ini lagi di mana posisinya, yang mengetahuinya adalah sensor ini, limit switch ini. Kita coba ilustrasikan. Pagarnya membuka sampai dia menabrak ini, sampai dia menabrak limit switch ini. Ketika limit switch ini tertabrak tuasnya, maka ini bergerak ke arah kanan ini, maka yang di dalam ini kontaknya ini jadi terputus. Tentu terputus juga aliran listriknya. Kemudian kita contohkan dia menutup. Ketika dia menutup juga menabrak si tuas limit switch ini. Tuas limit switchnya tertabrak, akhirnya ini bergerak. Kemudian kontak yang ada di dalamnya ini memutus. Kemudian tentu putus juga aliran listrik yang kita sambungkan dengan rangkaiannya nanti. Seperti itu kira-kira aplikasi atau penerapan daripada limit switch. Nah, ini simbol-simbolnya sama dengan tadi. Jadi ibaratnya inilah yang ditabraknya tadi, ditabrak kemudian terdorong sehingga dia menghubung ke sini. Menghubung ke sini. Kemudian ini juga ketika ditabrak yang awalnya terhubung jadi terputus. Ini ditabrak ketika dia terputus jadi terhubung. Sama dengan ini ilustrasinya juga sama, cuman bedanya simbol aja. Ini simbolnya bulat. Ketika ini ditabrak maka dia akan menghubung sejajar ini. Ketika ini ditabrak maka dia akan lepas, terputus dia. Seperti itu kira-kira ilustrasi cara kerja daripada limit switch. Oke. Kemudian limit switch ini ada juga orang yang bilang micro switch karena dia bentuknya kecil. Bisa kamu perhatikan ini bentuknya. Ini ada tuasnya, kemudian ini yang merah ini nanti akan tertekan ke dalam sehingga mekanik yang ada di dalam ini menjadi lepas atau terhubung atau terputus. Nah di sini ada kontaknya 3, kakinya ada 3 nih, 1, 2, 3. Apa maksudnya? Bisa kamu lihat di sini, di gambar ini. Ini ilustrasinya, ini yang bulat ini tuasnya ini. Ya, yang bulat ini tuasnya ini. Kemudian yang kaki pertama itu kom katanya. Ini kom. Kemudian ada NO, ada NC. Ya. Artinya, kalau kondisi normal dari kom ke NC terhubung. Saya ulangi lagi. Kondisi normal dari kom ke NC terhubung. Sementara dari kom ke NO itu terputus. Jadi perbedaannya itu kalau kondisi normal dari kom ke NC terhubung, ketika dia ditekan maka berubah nanti.
Dari COM ke NC terputus, dari COM ke NO malah terhubung. Itu bedanya. Jadi semacam berpindah dia, pindah tempat gitu ya. Ini untuk memperjelas lagi, kondisi awalnya dari COM ke NC terputus, sementara dari COM ke NO terhubung. Ini COM ke NC terputus, dari COM ke NO terhubung. Nah, ketika tuasnya ini nanti tergeser atau tertekan, maka berpindah dari COM ke NO yang terhubung, sementara ke NC malah terputus. Jadi itu perbedaannya nanti sekali lagi, NO dengan NC itu perbedaannya. Kalau NO normalnya dia tidak terhubung, ini kondisi normalnya dia tidak terhubung, ketika ditekan baru dia terhubung. Sementara NC kondisi normalnya dia terhubung, ditekan dia terputus. Nah, ini juga yang ada di dalam limit switch, fungsi atau prinsip kerja NO/NC juga ada di dalam limit switch. Ditambah lagi dengan COM atau common itu sebagai inputannya. Jadi arusnya masuk ke sini, keluarnya ke sini, keluarnya ke sini. Kalau kondisi normal berarti NC kalau dihubungkan dengan beban, bebannya jadi hidup. Kalau NO dihubungkan dengan beban, kondisi seperti ini berarti bebannya mati. Tapi kalau kondisi seperti di bawah, maka beban di NO akan hidup. Oke. Nah, ini dia ilustrasi lengkapnya. Ini limit switch. Jadi kita membahas limit switch yang ada kakinya 3 ini tadi. Apa maksudnya Pak kaki 3? Ya kaki 3 itu seperti itu dialah ilustrasinya. Ini ada positif, kemudian ini ke COM, dari COM ke NC, maka lampunya akan hidup karena dia posisi udah terhubung. Sementara di NO lampunya mati. Berbeda ketika dia tertekan ini tuasnya, maka yang hidup itu di NO, sementara di NC-nya akan mati. Begitu cara kerjanya. Oke, ini untuk limit switch yang kakinya 3 ini. Apa aja kakinya? Yang pertama inputannya, yang kedua outputannya. Outputnya ada 2, ada yang NO, ada yang NC. Ini masukkan 1, keluarannya ada 2, yaitu ada NO, ada NC. Apa maksudnya NO, NC? Seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian ini jenis limit switch yang kedua, modelnya seperti ini. Apa bedanya dengan tadi? Kalau tadi kakinya 2 atau terminalnya 2, kalau yang ini kakinya 4 atau terminalnya 4. Berarti cara kerjanya sama dengan push button NO/NC yang udah dipelajari sebelumnya. Ada sebelumnya dipelajari, ini push button NO/NC yang ini. Cara kerjanya sama dengan limit switch yang tadi. Bedanya kalau ini kan ditekan dengan tangan, kalau limit switch kan tertekan oleh sesuatu benda yang bergerak. Cara kerjanya sama, fungsinya juga sama, prinsipnya juga sama, ada NO, ada NC. Kembali lagi kita. Ini. Nah, jadi ada NO, ada NC. Berarti yang ini adalah NC, yang atas ini dia terhubung, yang bawah belum terhubung, dari kiri ke kanan belum terhubung. Tapi kalau tuas yang ini tertekan, maka tentu yang bawah kiri ke kanan terhubung, yang atas kiri ke kanan nanti akan terputus. Itu bedanya limit switch yang 3 kaki dan yang 4 kaki. Oke, saya rasa itu pengenalan tentang limit switch. Bisa Anda pahami. Kalau tidak paham, ulang-ulang saja video ini sampai Anda memahami. Tidak ada kata yang tidak paham kalau Anda mau belajar. Kemudian untuk tugas evaluasi saya berikan, berdasarkan materi yang saya paparkan, video yang udah saya buat ini, kamu ceritakan nanti di video, jadi kamu bikin video juga, cukup 1 menit aja, perbedaan antara tombol emergency dengan limit switch. Waktu yang 1 menit itu Anda manfaatkan sebaik-baiknya, jangan berlebih, jangan berkurang, harus 1 menit. Tak boleh kurang dari 1 menit, tak boleh pula lebih dari 1 menit, sesuaikan semaksimal mungkin. Jadi Anda buat videonya nanti tentang tombol emergency, apa penjelasannya, kemudian cara kerjanya, dan bedanya dengan limit switch. Itu saja saya rasa untuk hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau Anda cerna materi ini dengan baik, Anda akan dapat ilmunya, tidak ada alasan tidak mengerti dalam belajar menggunakan media online. Saya rasa itu tidak ada, karena di video ini sangat detail disampaikan.
Itu saja saya rasa mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.